Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasnadi. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 2892050072 dari Prodi Manajemen semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang akan menyelesaikan tugas pengganti pertemuan yang pertama dengan materi neraca saldo dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Pengertian neraca saldo. Neraca saldo adalah salah satu tahap siklus akuntansi kelanjutan dari proses penyusunan buku besar sebelum membuat laporan keuangan neraca. Profit loss, cash flow, perubahan ekuitas pemilik, dan catatan atas laporan keuangan. Langkah-langkah membuat neraca saldo. Trial balance. 1. Melakukan identifikasi penggolongan transaksi keuangan sesuai dengan jenis akun. 2. Mencatat semua transaksi keuangan selama periode tertentu sesuai dengan jenis akun dengan berpedoman pada prinsip akuntansi debit kredit. 3. Menyiapkan formulir buku besar. 4. Memindahkan atau posting catat jurnal akuntansi ke dalam buku besar General Ledger sesuai dengan jenis akun. 5. Memindahkan saldo masing-masing akun dari buku besar ke neraca saldo atau daftar akun. Langkah-langkah membuat jurnal umum dari bukti transaksi keuangan. 4 langkah utama menganalisis setiap transaksi. Baca dengan teliti penjelasan transaksi untuk menentukan akun-akun yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Untuk setiap akun yang berpengaruh oleh transaksi, tentukan apakah saldo akun tersebut naik atau turun. Tentukan apabila setiap kenaikan atau penurunan perlu dicatat sebagai debit atau kredit. Catat transaksi dengan menggunakan ayat jurnal. Contoh jurnal umum perusahaan jasa transaksi tanggal 1-9. Jurnal umum perusahaan jasa kantor konsultan Joyo periode Januari 2021 ke jurnal umum. Tanggal 1. Keterangan beban sewa debit 800.000. Kas kredit 800.000. Membayar sewa kantor Januari. Tanggal 3. Bahan habis pakai 2.100.000. Utang dagang 2.100.000 dikredit. Membeli bahan habis pakai kredit. Tanggal 5. Kas 3.150.000 debit. Piutang dagang kredit 3.150.000 rupiah. Menerima kas atas pelunasan piutang. Tanggal 8. Bahan habis dipakai 245.000. Utang dagang 245.000 kredit. Membeli bahan habis pakai. Tanggal 9. Utang dagang 325.000. Bahan habis dipakai
325.000 kredit retur bahan habis pakai rusak. Langkah-langkah membuat buku besar dari jurnal umum. Setelah melakukan pencatatan transaksi yang dilakukan oleh kantor konsultan Joyo ke jurnal umum, langkah selanjutnya adalah memindahkan tiap akun pada ayat jurnal umum ke akun-akun yang sesuai di buku besar. Proses memindahkan debit ke kredit dari ayat jurnal umum ke dalam akun tersebut disebut posting. Pada contoh transaksi perusahaan jasa ini ada 14 akun yang digunakan, yaitu kas, pertama kas, kedua piutang dagang, ketiga bahan habis pakai, keempat asuransi dibayar di muka, kelima peralatan kantor, keenam utang dagang, ketujuh modal. Untuk selanjutnya ke-8 brief, 9 pendapatan atau honor konsultasi, 10 biaya gaji, 11 beban sewa, 12 biaya konsumsi, 13 beban utilitas atau air, listrik, 14 biaya lain-lain. Contoh buku besar perusahaan jasa akun kas. Akun kas tanggal 1, debit total ada 4.123.000 rupiah. Tanggal 1 kredit adalah 800.000. Jadi 4 juta dikurangi 3 juta, 4.100 debit, 4.123.000 dikurangi 800.000, totalnya sisa 3.323.000. Di tanggal 5 ada debit itu 3.150.000. Jadi 3 juta ada debit di tanggal 1 3.323.000 ditambahkan 3.150.000, jadi total debit ada 6.473.000. Di tanggal 12 ada kredit jumlah 1.250.000. Di debit di tanggal 5 itu dikurangi kredit di tanggal 12, terus sisanya tinggal 5.223.000. Di tanggal 17 ada kredit kembali, jadi dikurangi 370.000, sisa 4.853.000. Di tanggal 20 ada kredit lagi, jadi dikurangi 200.000, sisa 4.653.000. Di tanggal 24 terjadi kredit kembali, jadi debit di tanggal 20, sisa debit di tanggal 20 itu ada 4.653.000 dikurangi 545.000, sisanya debit ada 4.108.000 rupiah. Nah, di tanggal 27 ada kredit kembali sebesar 1.250.000, sisa debit ada 2.858.000.
tanggal 28 masukkan ada kembali di debit, ada kembali dia 1.720.000. jadi bertambah yang awalnya 2.850.000 58.000 ditambah 1.720.000 ditambah jadi totalnya ada 4.578.000. di tanggal 29 terjadi kredit kembali jumlah 1.725.000. sisa debit ada 2.853.000. untuk tanggal 30 terjadi kredit kembali atau pengeluaran kembali sebesar 360.000. Jadi untuk debit sisa 2.493.000. Untuk di tanggal 31 terjadi kredit kembali sejumlah 132.000 atau 2 juta. Sisanya saya debit ada 2.361.000. Contoh buku besar akun piutang dagang. Akun piutang dagang tanggal 1 ada debit 6.725.000. di tanggal 5 terjadi kredit jumlah 3.150.000. jadi sisa untuk debit ada 3.575.000. di tanggal 30 ada debit pemasukan, jadi debit di tanggal 5, sisa debit di tanggal 50 di tanggal 5 itu ditambahkan debit yang di tanggal 30. jadi totalnya ada 8.720.000. contoh buku besar akuntansi bahan pakai habis. Bahan pakai habis tanggal 1 ada debit saldo sebesar 290.000. di tanggal 8 ada debit sejumlah 245.000. jadi debit saldo di tanggal 1 ditambahkan di tanggal 8, jadi totalnya ada 535.000. contoh buku besar akuntansi dibayar di muka. Contohnya bisa dilihat. Untuk asuransi dibayar di muka untuk di tanggal 1 itu debit ada total 465.000 dan di tanggal 17 ada 370.000 untuk debit. Jadi ditambahkan antara debit di tanggal 1 ditambahkan debit di tanggal 17, jadi totalnya 835.000. Contoh buku besar akuntansi akun peralatan kantor. Untuk debit di tanggal 1 total saldo ada 19.745.000 rupiah. Di tanggal 3 ada pemasukan debit jumlah 2.100.000. jadi untuk total saldo debit ada 21.845.000 rupiah. Di tanggal 9 terjadi pengeluaran untuk kredit sebesar 325.000 rupiah. Jadi 21.845.000 kurangi 325.000, sisanya ada 2
31.520.000. Cara membuat neraca saldo dari jurnal setelah buku besar. Fungsi neraca percobaan atau trial balance. Fungsi neraca saldo adalah digunakan untuk memeriksa kesamaan jumlah total sisi debit dan sisi kredit di buku besar, sehingga menimbulkan keyakinan bahwa kita tidak membuat kesalahan ketika melakukan posting debit dan kredit ke dalam buku besar. Sebelum membuat daftar saldo, setiap saldo akun dalam buku besar harus dihitung terlebih dahulu. Ketika bentuk akun standar digunakan, maka saldo setiap akun akan muncul di kolom saldo pada baris yang sama dengan posting jurnal terakhir ke dalam akun A. Kantor konsultan Joyo, neraca saldo atau neraca percobaan atau trial balance 31 Januari 2021. Kas saldo debit ada 2.361.000. Piutang dagang ada saldo debit 8.720.000. Untuk bahan pakai habis ada 535.000 debit. Untuk asuransi dibayar di muka debit ada 835.000. Peralatan kantor ada 21.520.000 debit. Utang dagang kredit 1.335.000. Modal Pak Joyo kredit 30.583.000. Brief Pak Joyo debit 1.250.000. Di honor konsultasi kredit 6.865.000. Honor konsultasi 6.865.000. Beban gaji 1.725.000. Beban sewa 800.000. Beban konsumsi 545.000. Beban air listrik ada 360.000. Beban lain-lain 132.000. Beban jadi totalnya ada 38.783.000. Format neraca lajur adalah bagian paling atas menentukan identitas neraca percobaan atau trial balance, yakni terdiri dari nama perusahaan, menunjukkan identitas perusahaan yang membuat neraca saldo. Identitas jenis laporan di bagian ini diisi dengan neraca saldo sebagai petunjuk bahwa ini adalah jenis laporan neraca saldo. Tanggal periode di mana neraca saldo dibuat. Kesimpulan, neraca saldo adalah salah satu tahap proses penyusunan laporan keuangan akhir periode. Salah satu fungsi penting dari neraca saldo adalah untuk memeriksa kebenaran posting atau pemindahan saldo-saldo akun di buku besar. Sekian penjelasan dari saya. Bila mana ada kekurangan mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.